Aku bersukaria dalam Tuhan, dan jiwaku bersorak-sorai dalam Allah. Aku dikenakan dandanan keselamatan dan diselubungi dengan pakaian kejujuran, bagaikan mempelai berhiaskan ratna mutu manikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi, hari ini kita rayakan Bunda Maria terkandung tanpa noda dosa. Kekuatan yang luar biasa dalam diri seorang Maria, manusia hamba Tuhan yang sederhana. Sebagai Buddha Allah, dogma kedua, dia dikandung tanpa noda dosa, sehingga Yesus yang lahir dalam rahimnya kudus itulah yang menyucikan Bunda Maria. Begitu mari saudari saudara terkasih, sebagai orang berdosa kita mohon rahmat Tuhan agar kesucian kekudusan Bunda Maria menjadi teladan bagi kita menuju kesempurnaan. Sadar akan kekurangan kita, mari bersama-sama kita berserah. Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan Kau peroleh, Engkau menjauhkan segala noda dari hati Santa Parmaria sejak saat penciptaan. Tuhan kasihlah kami, Tuhan kasihlah kami. Engkau telah memilih Santa Parmaria sebagai ibundamu yang pantas dalam penjelmaan. Kristus kasihlah kami, Kristus kasihlah kami. Engkau telah menanyakan kesedihan Santa Parmaria melalui malaikat Gabriel, dan dengan demikian tetap menghormati kebebasan insan. Tuhan kasihlah kami, Tuhan kasihlah kami. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dunia kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma menjadi manusia di dunia, Engkau telah melindungi Santa Parmaria terhadap segala noda dan celah sejak awal hidupnya. Tiap noda Kau jauhkan daripadanya berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh putramu terkasih. Semoga berkat doa permohonan dan perlindungan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, kami pun sampai kepadamu dengan hati suci murni. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah ada makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah Allah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Baca kedua, baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi. Aku katakan di dalam Dia, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara para wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semua. Kisah seorang Hawa, damping dari manusia yang diciptakan Allah, yaitu Adam, membuat seluruh keturunan manusia berdosa karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Adam sebagai manusia yang diciptakan Allah ditanya, di mana engkau? Ya maklum, aku bersembunyi karena aku telanjang. Siapa memberitahu kamu? Perempuan itulah yang membuat aku mengikuti makan buah. Lalu perempuan itu ditanya. Lalu perempuan itu juga membela ular itu yang membujuk, memperdayai aku sehingga aku makan buah. Timbullah sebuah perjanjian antara ular sebagai bentuk sejahat yang mengalahkan, yang mampu memperdaya manusia. Akhirnya keturunan Hawa yang akan meremukan kepala ular itu, dialah Maria. Hawa yang kedua, hamba Allah yang setia. Maka hari ini kita rayakan yang dikandung tanpa noda dosa. Sejak awal penciptaannya, Maria disiapkan untuk mengandung Allah yang menjelma. Memang bukan secara fisik, bagaimana hal yang mustahil itu bisa terjadi, karena Allah bisa berbuat apa saja. Tidak mudah untuk menyampaikan kepada mereka semua. Iman kita lah yang bisa menyampaikan pesan itu. Kepercayaan kepada Allah melalui Maria, wanita sederhana, dipilih oleh Allah untuk mengandung putra Allah. Rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu mari kita mohon rahmat Tuhan agar kesucian Bunda Maria, kesederhanaannya, kerendahan hati, sikap tidak mau menyombongkan diri, itulah yang mau kita ikuti. Apalagi sebagai prajurit-prajurit Maria, teman-teman legioner, di status perjalanan rohani maupun dimanapun Anda berada. Kita mohon rahmat Tuhan agar sebagai prajurit-prajurit Maria kita mau meneladani dengan tidak menyombongkan, tidak merasa benar paling hebat. Meskipun dipilih oleh Allah, Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu itu. Jawab Maria kepada malaikat Gabriel yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Itu mari Bapak Ibu Saudari, saudara kasih, bersyukur, berterima kasih kehadiran Bunda Maria menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Nanti bumi dan dari usaha manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah seolah. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, sebagaimana dalam campuran air dan anggur. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Isi pohon anggur dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah seolah. Cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan, sehingga aku layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan-Mu. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya persembahan umat-Mu pada hari raya Santa Maria dikandung tanpa noda dosa. Kami percaya bahwa dalam rahmat-Mu Engkau tetap melindungi kami terhadap segala dosa. Dengarkanlah kiranya doa permohonan dan jauhkanlah kami dari segala dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta dan serta-Mu juga. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Sudah kami angkat. Bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Santa Maria Kau lindungi terhadap segala dosa. Ia Kau penuhi dengan rahmat-Mu, sehingga layak menjadi bunda putra-Mu. Ia Kau jadikan juga bunda gereja-Mu, yaitu mempelai Kristus yang elok. Dialah perawan suci yang melahirkan putra-Mu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bila juga yang Kau berikan kepada umat-Mu sebagai pemohon rahmat yang unggul dan teladan kesucian yang utama. Dari sebab itu bersama para malaikat kami bersukaria, memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bersama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala kudusan maha kami mohon kuduskanlah persembahan ini dan pancuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah jajan baru dan kekal. Ini tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Kau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Kom Ignatius, Kardinal Suhari, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan, untuk anak kami Jennifer yang akan mengikuti ujian, juga Frater kami yang 7 hari yang lalu kepanggil Tuhan.
untuk semua orang yang kami janjikan dengan doa-doa kami, keluarga, sahabat-sahabat Ibu Agnes, dan juga kami semua yang mohon kesehatan. Ingatlah saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasih kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan muda Allah, yang hari ini kami rayakan dikandung tanpa noda dosa. Bersama Santo Yosef suaminya yang suci, bersama Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam sorga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya kasih tubuh dan darah Kristus. Amin. Amat mulialah Engkau ya Bunda Maria, sebab telah melahirkan cahaya dunia, ialah Kristus Tuhan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Santa Maria telah Kau jaga utuh sempurna dan bebas dari segala dosa sejak awal hidupnya. Semoga berkat santapan suci ini kami Kau sembuhkan dari segala luka dosa, demi Kristus Tuhan dan pengantara. Tuhan serta dan serta. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, peran Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita diurus.